إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sering kita dengarkan muqaddimah tadi dikenal dengan khutbatul hajah. Di antara yang dihidupkan oleh para ulama di dalam menjelaskan tentang manhaj, salah satunya tentunya, karena di situ ada isi wasiat untuk takwa, kemudian berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan juga berhati-hati terhadap perkara yang baru dalam urusan agama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan insya Allah berikutnya, dan juga saya berikan lembaran-lembaran mudah-mudahan bermanfaat, kita akan bahas syarah manhaj salaf. Apa beda dengan akidah? Kalau akidah lebih khusus daripada manhaj, ya. Akidah lebih khusus daripada manhaj. Akidah maknanya apa? Yaitu al-aqdu wa rabtu bil quwwah wal ihkam wal wasiqah, yaitu ikatan yang sangat kuat. Itu akidah. Ya. Disebut lebih umum manhaj daripada akidah, karena akidah adalah artinya jalan yang terang dan jelas, ya. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, ya, bahasa para jemaah seperti oleh Ibnul Mandur, ya, bahwa yang dimaksud dengan akidah adalah, Ibnu Mandur mengatakan dalam Lisanul Arab, yaitu apa? At-thoriq al-wadih, jalan yang terang dan jelas. Kenapa kita membahas masalah ini? Dan syukron wa jazakumullah khairan antum bisa hadir, dan mudah-mudahan bisa kita istiqomah. Karena begini, ya, secara global Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian manusia dalam hidup untuk ibadah. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa jalan ibadah yang benar ini akan mengalami yang namanya juga disebut dengan kerusakan. Dan disebut siapa yang telah merusak jalan itu, serta juga diberitahu bagaimana cara untuk memperbaiki jalan tersebut, dan siapa saja yang merusak serta siapa yang memperbaiki. Ini para jemaah, ya. Nah, dengan demikian kita
benar-benar berupaya untuk mencari jalan yang benar di dalam menuntun kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tentu dari berbagai macam sudut pandang, dari akidah, dari ibadah, dari muamalah, dari kita berakhlak dan sebagainya. Karena agama sudah sempurna. Kemudian dalam perjalanan memang ujian. Ada yang berperan sebagai pengacak-ngacak jalan itu. Dari zaman ke zaman selalu ada. Di zaman Nabi ada namanya Hurqus bin Zuhair. Ya. Ketika dibagi berapa potong emas kepada kabilah-kabilah yang ingin ditaklif hatinya, dia mengatakan ittaqillah ya Muhammad. Takwalah kepada Allah engkau Muhammad. Ya. Nabi mengatakan kalau aku tidak bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa? Maka akan keluar dari keturunan ini orang-orang yang nantinya ya baca Quran tapi tidak sampai kerongkongannya, dan mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya, yaitu cikal bakal Khawarij. Ya memang pandai bersilat lidah bagaimana Ibnu Abbas menghadapi mereka, juga Ali bin Abi Thalib. Nah, saya bacakan beberapa hadis ya yang berikan gambaran umum bahwa jalan itu jelas, lalu diacak-acak. Siapa yang mengacak jalan-jalan itu dan siapa yang berusaha untuk meluruskan jalan itu, sehingga kita pilih dan kita pegang sebagai sebuah al-manhaj atau al-minhaj ya, sehingga ada Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kitab ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada buku Limadha Tartu Al-Manhaj Salafi. Kenapa saya milih manhaj salafi? Dan salaf siapa? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini manhaj ya. Apa manhaj? Yaitu wal minhaj kal manhaj. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami buatkan dari mereka itu syir'atan wa minhaja, syariat dan manhajnya, minhajnya. Itu apa minhaj? At-thariq al-wadih, jalan yang terang dan jelas. Nah, ini. Jalan terang dan jelas. Ya. Seperti Nabi buat jalan. Hadis Abdullah bin Mas'ud, khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Ya. Wa qala hadza subulun wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Thumma qara'a hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Rawahu Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bikin garis lurus, nih garis lurus. Berarti kan jalan. Jalannya lurus, jelas, terang. Lalu beliau katakan ini jalannya Allah. Kemudian di samping kanan bikin garis-garis yang banyak. Di samping kiri juga begitu. Dan beliau mengatakan ini setiap jalan ada setan yang mengajak. Jalannya Allah, jalannya setan. Nah, setan bisa jin dan bisa manusia, nanti saya jelaskan. Seperti apa setan bentuk jin, seperti apa contoh setan bentuk manusia. Ini para jemaah. Sehingga kemudian Nabi membacakan firman Allah, inilah jalan yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bisa memecah belah kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ada istilah al-ghuraba ya. Ada istilah at-taifah al-mansurah. Ada istilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bawakan beberapa hadis yang kalau kita rangkai insyaallah secara umum ya, memberikan gambaran kepada kita tentang masalah manhaj ya. Kita dengarkan satu persatu di sini. Pertama, meskipun tidak urut ya hadis tersebut,
yaitu hadis Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri dari Imam Ahmad. Sering kita dengar hadis itu, yaitu apa? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal jahilin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal ghalin. Akan ada orang-orang yang membawa yang akan membawa ilmu ini pada setiap generasi uduluhu, orang-orang yang adil, generasi-generasi yang adil. Apa adil para jemaah? Al-istiqamah fid din wal istiqamah fil muru'ah. Lurus agamanya, lurus muru'ahnya, perangainya. Apa yang mereka kerjakan? Misi apa? Yanfauna anhu tahrifal jahilin. Yaitu akan menafikkan, menolak, membantah perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang-orang jahil terhadap agama ini. Dirubah-rubah. Ya. Tahrif. Seperti merubah firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dirubah wa kallamallaha Musa taklima. Seharusnya Allah yang bicara tapi tidak mau. Ya. Allah tidak punya sifat bicara. Dirubah, dibantah. Ya. Ambil juga wantihalal mubtilin, yaitu kedustaan yang dibuat oleh orang-orang yang membawa kebatilan. Dan juga takwilnya orang-orang yang jahil, ya. Takwilnya juga orang-orang yang jahil. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, inna minkum man yuqatil ala ta'wilihi kama qataltu ala tanzilihi. Qala faqama Abu Bakar wa Umar faqala la walakinahu khasifun na'al wa Ali yakhsifu an-na'al. Rawahu An-Nasa'i, ya. Dan Ahmad dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada di antara kalian yang akan memerangi ala ta'wilih, orang-orang yang mentakwil. Ya. Mentakwil itu apa? Membawa kepada makna yang marjuh, yang lemah, yang merusak. Seperti aku memerangi ketika Quran turun. Abu Bakar berdiri sama Umar. Bukan. Itu khasifun na'al, ya, yang bawa sendal. Itu Ali bin Abi Thalib. Memerangi apa? Takwilnya orang-orang Khawarij. Ini para jemaah. Berarti dari hadis ini akan ada, selalu ada generasi-generasi yang akan apa? Membawa bendera agama ini dengan benar, kemudian menghadapi mereka-mereka yang mencoba untuk merusak. Berarti apa di sini? Kita tidak akan pernah putus harapan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencari dan mencari. Tinggal kita mau menjadi apa? Yang soleh atau yang musleh. Soleh atau musleh. Seperti Nabi bersabda, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Wa fi riwayatin qila ya Rasulullah manil ghuraba qala alladzina yaslihuna idza fasadan nas. Wa fi lafdin akhar qala humul ladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Ya. Islam ini datang pertama kali asing. Suatu saat akan asing lagi. Maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Dalam satu riwayat ditanya, siapa ghuraba itu? Siapa ghuraba? Dijawab Nabi, alladzina yaslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang berbuat baik ketika orang-orang melakukan kerusakan. Berarti kalau berbuat baik dia soleh. Ketika rusak manusia, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, moral akhlak rusak, tapi masih ada orang yang dianggap aneh, asing. Dia tetap istiqomah untuk apa? Untuk soleh, yaslihun. Wa fi riwayah lagi dikatakan siapa? Dalam yang lain,
humul ladina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Para jamaah, berarti dari hadis ini ya akan selalu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik dan memperbaiki, soleh dan musleh. Tapi jadi asing. Saudara, jadi asing ketika kita itu mau jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Entah apapun bentuk ketaatan, syiar-syiar yang kita bawa. Nah, itu fakta. Tinggal kita menjadi soleh atau musleh atau dua-duanya. Minimal yaslihun, jadi orang yang soleh. Bukankah demikian? Kalau memang kita belum bisa menjadi yuslihun, ma'afadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Apa yang dirusak? Sunnati, yaitu sunnahku. Nah, berarti di sini dari dua hadis ini kita tahu bahwa memang akan ada kerusakan, ada jalan lurus sudah jelas dijelaskan oleh Nabi. Yang merusak itu setan. Setan dari bangsa jin dan juga setan bangsa manusia. Bahkan disebutkan oleh Nabi tempat-tempatnya yang penuh berkah di dalam membela agama ini: Syam, Yaman, Mekah, Madinah, disebut dengan nas. Insyaallah nanti akan saya bawakan. Ya. Irak tidak. Kalau Irak ya Rasul tidak Irak. Justru Irak sumbernya fitnah, tanduknya syaitan. Sebut sampai tempatnya. Ya. Kita tahu di zaman tabi'in ada Wasil bin atau Amr bin Ubaid. Ya, kemarin ada tanya, apakah juga mereka yang membawa kesesatan ada silsilah? Iya. Al-Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari Al-Ja'du bin Dirham. Al-Ja'du bin Dirham dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an dari Tolut. Tolut ujung-ujungnya apa? Labid Ibnul A'som, orang Yahudi. Labid Ibnul A'som yang pernah menyihir Nabi. Itu Ibnu Taimiyah menjelaskan ini ya sanadnya itu. Ini para jemaah di antaranya. Nah, artinya memang akan selalu ada pertarungan hak dan batil. Dijelaskan jalannya, ini yang lurus, ini yang bengkok. Siapa saja yang lurus, apa tanda-tandanya? Nah, ini jelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga apa? Kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh kondisi dan keadaan zaman. Dengan demikian kita bisa yakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah dulu sebelum lembaran itu kita bahas. Sebagai langkah awal, manhaj awal. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud dari Abu Hurairah di Sahih Al-Albani. Allah Ta'ala akan mengutus untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun, 1 abad, orang-orang yang menjadi mujaddid, memperbarui agama ini. Berarti ini ada peluang yang menjadi pembaharu dalam pengertian orang yang menyimpang diruskan kembali. Ya. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Rawahu Ibnu Majah dan yang lainnya di Sahih Al-Albani. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku mansurin, mendapatkan pertolongan. Tidak akan bisa mencelakakan mereka orang-orang yang mencela sampai Allah Ta'ala mendatangkan hari kiamat.
Nah, berarti di sini ini menunjukkan semua adalah jelas dan terang, ya. Di zaman Nabi, Qadariyah sudah disebutkan al-Qadariyah itu majusi hadil ummah. Ya, hadis dikatakan Hasan Al-Albani, Abu Daud, ya, dan Abdullah bin Umar. Qadariyah majusinya umat ini. Dan dilanjut di zamannya apa? Di zamannya Al-Hasan Al-Basri, muridnya Wasil bin Atha sama Amr bin Ubaid, sehingga muncul Mu'tazilah. Ini para jamaah hati Allah. Nah, ini sebagai mukadimah untuk memberikan gambaran secara global dulu bahwa memang agama ini awalnya muncul dalam keadaan lurus, bersih, dalam perjalanan sebagai ujian. Setan yang memporak-porandakan. Setan dari bentuk jin dan setan dari bentuk manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala mengirim orang-orang yang menjaga agama ini, ya. Sehingga apa? Kita jangan sampai salah memilih jalan. Memilih jalan di mana di situ setan menyeru, bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jemaah sebagai mukadimah, dan selanjutnya mari kita perhatikan lembaran yang saya berikan ini, ya. Di sini judulnya adalah Syarah Manhaj Salaf. Salaf itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang sudah sedang kita dengar, ya. Baru manhaj ini yang sedang kita bahas. Apa manhaj? At-thariq al-wadih. Jalan yang jelas dan terang. Terang, jelas, tegas. Nah, sehingga nanti diberikan, yaitu apa? Jalan-jalan seperti apa di dalam menjelaskan tentang Islam, baik yang lurus, yang murni maupun yang menyimpang. Nah, maka di sini manhaj pertama adalah ikhlasuddin lillah. Itu apa? Memurnikan agama semata-mata untuk Allah dengan menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Ini manhaj yang pertama. Nanti kedua apa? Ketiga sampai, ya, ila an masyaallah. Kita kumpulkan dari keterangan-keterangan para ulama. Untuk menegaskan apa para jemaah dalam masalah ini? Untuk menegaskan bahwa kita dalam beragama itu harus memurnikan, ya, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya para jemaah, satu dalam surat Az-Zumar ayat kedua dan ketiga. Ya, itu sebagai dasar, ya. Ayat kedua dan ketiga surat Az-Zumar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Ingat, hanya untuk Allah agama yang murni. Apa murni para jemaah? Mengesahkan Allah. Berarti kita pertama, ya, memiliki kewajiban bagaimana memurnikan Allah, yaitu mentauhidkan dan mengesahkan Allah dari kesyirikan. Tentu kita ngaji dan belajar. Kalau begitu, hidupkan majelis tauhid. Berarti kalau kita sudah mengikuti manhaj itu, insya Allah selamat. Selamat. Karena memang diperintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Al-Bayyinah ayat 5. Ini dasarnya. Yang pertama tadi surat Az-Zumar ayat 2 dan 3,
Yang kedua surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Tidaklah mereka diperintah kecuali apa? Menyembah Allah mukhlishina lahuddin, memurnikan agama untuk Allah. Kenapa? Ya karena ada banyak yang tidak memurnikan untuk Allah dari zaman ke zaman. Nanti akan saya sebut di poin-poin ini. Ya di antaranya di zaman Nabi Nuh muncul kesyirikan. Di zaman sebelum Nabi diutus ada namanya siapa? Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai yang membawa berhala-berhala dari Syam dibawa ke negeri Arab yang akhirnya merubah agamanya Nabi Ibrahim, agama yang Hanif, bertauhid. Ini para jemaah. Ada oleh itu di dalam judulnya ini ya syarat salaf yang pertama adalah memurnikan agama semata-mata untuk Allah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Konsekuensinya kita mari pelajari betul-betul tauhid sehingga bisa lepas dari dua syirik, syirik besar dan syirik kecil. Kita pahami dengan detail tentang tauhid. Ya. Kenapa? Karena berkali-kali saya sampaikan surat An-Nahl 19 dan 100 ya, bahwa setan tidak bisa menguasai manusia yang beriman dan bertawakal. Kita beriman bertawakal masih bisa dikuasai setan, menunjukkan iman itu perlu ditambah. Ya, perlu ditambah. Nah, ini para jemaah. Nah, kemudian orang yang bebas dari kesyirikan, yaitu orang yang mukhlis atau mukhlas, itulah yang bebas dari gangguan syaitan. Ya, dalam surat Shad ayat 83. Silakan dibuka surat Shad ayat 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, atau juga Al-Hijr 39 sampai 40. Qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan bersumpah, dengan kemuliaanmu aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang mukhlas. Mukhlas artinya mujtaba, pilihan. Ada dua baca, dibaca dua oleh Abu Amr bin Ala, ya, ulama qiraah. Bisa dibaca yaitu apa? Mukhlisin, bisa dibaca mukhlasin. Kalau mukhlisin orang yang memurnikan agama, mukhlasin orang yang dipilih. Berarti apa? Ya, dalam surat Al-Hijr ya, ayat 438 ya, 39 sampai 40, dan juga surat Shad ayat 83. Ini sebagai dasar dari Ikhlasuddin. Kenapa kita harus memurnikan agama? Karena orang yang memurnikan agama itulah yang terlindungi dari setan. Ya. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Setan sudah bersumpah, qala fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la uwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semua. Ternyata yang selamat siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Dalam qiraah yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Nah, kita kan ingin selamat dari gangguan syaitan. Ya, kita ingin selamat dari gangguan syaitan, para jamaah rahmati Allah. Namun kita tidak tahu jalannya. Ternyata jalannya apa? Memurnikan agama supaya tidak diganggu oleh syaitan. Di mana syaitan itu banyak jalannya. Nabi bersabda tadi,
Kata Abdullah bin Mas'ud, "Khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an simalihi, thumma qala hadha subulun, ya, wala ala kulli sabilin illa syaitonun yad'u ilaih." Ini adalah jalan-jalan di mana setiap jalan itu ada setan yang mengajak, dan banyak jalannya. Yang selamat adalah orang yang mukhlis atau mukhlas. Oleh karena itu, manhaj pertama adalah ikhlasuddin, memurnikan agama. Murni dari apa? Syirik besar dan syirik kecil. Bagaimana itu bisa diraih? Tidak lain harus ngaji. Di antaranya ada Kitabut Tauhid, ada kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ada Al-Qaulus Sadid, ada apa lagi? Ada Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, dibahas di sini setiap Sabtu pertama dan ketiga ba'da maghrib. Berarti ini kita harus, tentu tidak harus di sini, di mana dipelajari tauhid kita pelajari, dan kita pelajari dengan benar, ya, dengan benar. Bagaimana cara belajar dengan benar? Para jemaah, lihat konsep Abdullah bin Mas'ud. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyara ayat lam yujawisunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidak seorang kami dari kami belajar lebih dari 10 ayat sampai paham dan mengamalkan. Nah, ini kalau seperti itu insyaallah dapat ilmu. Ditulis, antum tulis, nanti rumah dibuka lagi. Ya, terkadang setelah dibuka, dibaca ayatnya, kadang masih confused. Ini maksudnya apa ya? Ya inilah karunia. Ini karunia. Antum bisa mencatat karunia. Setelah bisa mencatat, bisa memahami karunia. Apalagi bisa memindahkan ke dalam dada kita karunia. Kadang terbatas mendengar. Keluar, masuk kanan, keluar kiri, bahkan ngobos keluar dari semua lubang yang ada, pori-pori. Hilang, bles. Ada bisa mencatat, pulang dibaca lagi, confused, masih apa maksudnya? Karena memang karunia. Nah, saya sampaikan, saya jelaskan tadi, mudah-mudahan jelas. Ya, manhaj itu apa? Jalan yang terang jelas. Apa jalan pertama? Memurnikan agama untuk Allah. Dari apa? Syirik besar dan syirik kecil. Langkahnya berikutnya apa? Ngaji tauhid. Tegakkan tauhid. Apa manfaatnya nanti jelaskan. Ada manfaat tauhid, ada bahaya syirik. Ini para jemaah. Nah, baik. Kalau begitu kita akan masuk ya kepada poin-poin pembahasan ini. Para jemaah rahmati Allah, yang pertama ya, untuk mengetahui tentang manhaj pertama, yaitu memurnikan agama semata-mata untuk Allah, dan itu juga merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memberikan haknya Allah dengan sebenarnya ya, ada sehingga nanti dari manhaj pertama ini ya, kita harus menyadari untuk mempelajari tauhid. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan lihat fakta di lapangan para jemaah. Dengan mengkonfirmasi Quran dan Sunnah, apa manfaat tauhid, apa bahaya syirik dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Sehingga ini bukan main-main. Kalau kita tidak main-main, maka Allah akan memberikan karunia itu. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan kesungguhan itu. Ya, akan diberikan oleh Allah Ta'ala atas kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan. Sekarang banyak musibah-musibah terjadi. Coba kalau tidak dapat petunjuk, gerhana bulan, orang selfie. Saya tanya sama antum, ada tidak orang selfie foto-foto dengan bangga-bangga, seneng-seneng dengan gerhana bulan? Ada tidak? Tolong jawab. Ada? Sepakat?
Ada. Sementara Allah berfirman surah Al-Isra 59, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidak kami mengutus dan mengirim tanda-tanda kebesaran ini kecuali untuk nakut-nakuti. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankashifani limauti ahadin wala hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah yukhawwifullah bihima ibadahu wa idza ra'aitum dzalik fasallu wad'u hatta yankashifa ma fikum. Ya, rawahul Bukhari dan yang lainnya. Nabi bersabda, matahari dan bulan tidaklah keduanya mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa tujuannya? Menakut-nakuti hambanya. Kalau kamu lihat ada gerhana, kata Nabi, sholat dan berdoa sampai selesai dan tersingkap. Bukan selfie. Inilah maksudnya jalan terbalik. Seharusnya takut kok seneng-seneng sama bangga-bangga. Ini. Dan kalau begitu di sini ada warning. Kalau untuk nakutu kita ada warning. Sehingga kita harus hati-hati. Disuruh banyak istighfar, suruh doa, banyak sedekah. Ini para jemaah. Terjadi angin puting beliung kalau tidak mengikuti jalannya Allah yang lurus, tapi jalan yang syubhat, jalan bid'ah, melempar pakaian dalam. Dan banyak, bukan hanya satu dua contohnya. Nah ini para jemaah, sementara jelas fenomena alam seperti ini. Tauhid dan tauhid, jauhkan kesyirikan. Bahkan secara personal masing-masing kita punya problem, kembali kepada tauhid. Tegakkan tauhid, tinggalkan kesyirikan. Justru ketika musibah, ya disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Muhammad dalam Fathul Majid, ketika menghadapi problem, angin kenceng, disuruh tauhid, apa? Doa. Ad-doa wal ibadah, tauhid. Ini para jemaah. Kenapa? Satu, kita lihat di sini, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Apa untuk beribadah? Untuk bertauhid. Surat Az-Zariyat, surat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ai liwahiduni, agar mereka mengesahkan dan mentauhidkan aku. Bagaimana kita bisa mengetahui cara mentauhidkan Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahui dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan ibadah selain Allah. Nah berarti apa? Kita pelajari ilmu tauhid para jemaah. Ini apa namanya, manhaj salaf yang pertama. Di dalam memperbaiki umat, perbaiki apanya? Perbaiki akidahnya, terutama akidatut tauhid. Tauhidnya para jemaah. Ya. Nah, kenapa kita perlu tahu tujuan manusia diciptakan? Supaya kita tidak salah tujuan. Dunia sebagai fasilitas sarana. Sementara banyak orang yang mengejar dunia dengan cara kesyirikan. Jualan sayur, jualan gorengan, jualan apalagi yang ya barangkali tidak seberapa, dengan menggunakan jasa-jasa kesyirikan. Sementara Allah Ta'ala menanyakan kepada penghuni neraka paling ringan adabnya, kalau kamu punya dunia isinya, apakah kamu mau menebus? Iya, mau saya tebus. Padahal aku menghendaki lebih ringan daripada itu. Jangan syirik, tapi kamu tidak mau lebih syirik. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha yaqulu na'am yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusrika wa sibuka yaqul wala udkhilakan nar.
Ya, walakin abaita illa syirka. Rawahu Muslim. Atau kama qala sallallahu. Allah Taala mengatakan kepada penghuni neraka paling ringan adabnya. Ya, apa pertanyaannya? Kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus? Ini paling ringan adabnya. Iya ya Allah, aku tuh menghendaki lebih ringan daripada itu. Ketika kamu berada di sulbi Adam, apa itu? Jangan syirik, tapi kamu tidak mau kecuali memiliki kesyirikan. Nah, tidak maunya kenapa? Faktor setan jelas, baik setan jin maupun setan manusia. Nah, buktinya nomor 2. Ketika Nabi Adam diciptakan, apa komentarnya? Ya, perhatikan di sini para jemaah. Ini, ya, lamma sawwarallahu Adam fil jannah, tarakahu masya Allah an yatrukahu, faja'ala iblis yutifu bihi yanduru ma huwa, falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik. Ketika Allah ya menggambarkan Nabi Adam di sorga, Allah tinggalkan sebagaimana Allah kehendaki, Allah meninggalkannya. Lalu iblis mulai keliling kepada Nabi Adam sedang diciptakan ini, melihat. Ternyata apa? Ketika melihat Adam manusia ini punya perut, falamma ra'ahu ajwaf, punya perut, punya rongga, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak, maka iblis tahu telah diciptakan satu makhluk yang tidak mampu dan tidak menguasai dirinya, alias mudah digoda, mudah dijerumuskan. Jadi setan sudah tahu rahasianya. Ini para jemaah, ya. Dan rahasianya apa? Kita semua ini diciptakan dalam keadaan bertauhid. Semuanya diciptakan dalam keadaan bertauhid. Namun setelah itu, ya, disimpangkan oleh setan. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, ala inna rabbi amaroni an wa'allimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hada kullu malin nahaltuhu abdan halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yusyriku bima lam unzil bihi sultana. Rawahu Muslim. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, menciptakan hambaku semuanya bertauhid, hunafa semuanya. Kemudian datang setan menggelincirkan mereka dari agama mereka, mengharamkan kepada mereka apa yang kuhalalkan, dan menyuruh mereka untuk syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak turun kepadanya bukti. Berarti setan lagi nih, ya. Dan setan bisa jin dan bisa manusia. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yang membawa patung-patung dari Syam dibawa ke negeri Arab sehingga merubah agama Nabi Ibrahim menjadi apa? Penyembah patung. Ya, sampai Nabi mengatakan, aku melihat Amr di dalam neraka menjulurkan jubahnya. Ini para jamaah. Demikian juga dengan orang-orang yang merusak agama ini. Berarti peran syaitan itu penting. Ternyata apa? Supaya tertangkal dari syaitan mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu memurnikan, ikhlas, tulus, bebas dari syirik besar dan juga syirik kecil. Nah, tinggal rinciannya seperti apa tauhid, rinciannya seperti apa syirik besar, rinciannya seperti apa syirik kecil. Bagaimana dalil Quran dan Sunnah yang menjelaskannya? Itu adalah PR atau hasil dari kajian pada pagi hari ini atau siang hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga, sejak Nabi Adam hingga Nabi Nuh tidak ada yang namanya kesyirikan. Ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, ya, asar Ibnu Abbas mengatakan, kana baina Adam wa Nuh asyratu
kurun, kulluha alal Islam. Ya, antara Nabi Adam, Nabi Nuh itu 10 abad. Dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, ya 1 abad 100 tahun. Dalam Sahih Qasasil Anbiya, ya, semuanya di atas Islam. Semuanya bertauhid. Baru muncul pada zaman Nabi Nuh, qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Di antara kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan tinggalkan sembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Siapa? Mereka adalah nama-nama orang soleh, ya, yang dijadikan berhala besar oleh kaum Nabi Nuh. Dulu namanya orang soleh. Ya, dalam kitab Ad-Durrul Al-Mansur tafsir As-Suyuti, dibawa juga oleh Syekh Albani dalam Tahdirus Sajid, ya, minati khadil kubur masajid. Di situ dibawa bahwa Uwad itu orang soleh, orang baik. Ketika meninggal datang ke kuburannya, mengelilingi kuburannya, iktikaf di situ. Lalu iblis menyamar manusia, membisikkan pada mereka, bagaimana kalau aku bikinkan patung untuk kalian? Setuju? Setuju, supaya lebih hikmat. Berhasil langkah berikutnya, bagaimana kalau setiap rumah aku bikinkan patungnya Wad? Setuju? Setuju. Akhirnya ilmu terhapus, akhirnya disembah. Mereka tidak mengatakan nyembah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak nyembah, cuman tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Bukankah sekarang juga terjadi? Peristiwa terulang. Tinggal peran yang tergantikan. Tinggal kita menjadi peran antagonis atau peran protagonis. Ya, kalau antagonis bareng setan ngajak kepada kesyirikan. Kalau protagonis, ayo kajian tauhid, hidupkan para jemaah, kajian tauhid. Karena itu manhaj pertama dan semua dakwah para anbiya ini. Yang keempat, kesyirikan muncul di zaman Nabi Nuh. Ya, kesyirikan muncul di zaman Nabi Nuh. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, ya, riwayat Bukhari nomor 4920, muncul di zaman Nabi Nuh. Surat Al-Awthan allati kanat fi qaumin Nuh fil Arab ba'du amma Wad kanat likalbi bidaumatil jandal wa amma Suwa kanat lihuzail wa amma Yaghuts fakanat limurad thumma li bani Ghutaif bil Jawf inda Saba wa amma Ya'uq fakanat lihamdan wa amma Nasr fakanat lihimyar li ali dzil kala asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban, ya, wasammuha bi asmaihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa tansahul ilm ubidat. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan berhala-berhala jadilah di masa Nabi Nuh di kaum Arab. Disebut Arab itu karena dia tidak menetap, ya. Arab itu karena apa? Tidak menetap. Karena kursi roda namanya al-arabah, karena dia kesana kemari, ya. Adapun Wad untuk kabilah al-Kalab, ya, bi daumatil jandal. Suwa untuk Hudail, Yaghuts untuk Murad, Bani Ghutaif di Jauf, di Sabah. Adapun Ya'uq untuk Hamdan, ya, Nasr, Himyar, Alu, Dzilkila atau Dzilkala. Mereka adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, kaum soleh tersebut, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk duduk, ya, mengelilingi mereka dan berikan nama-nama dengan nama mereka. Mereka berbuat, pertama tidak disembah,
ketika binasa lalu ilmu terhapus kemudian disembah, meskipun mereka mengatakan tidak menyembah, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Nuh dikatakan antah awwalur rusul, rasul pertama. Dalam hadis syafaat, rasul pertama. Apa bedanya dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syif, Nabi Nuh? Kurun waktu 1000 tahun, tidak ada kesyirikan, semua di atas tauhid para jemaah. Nah kemudian mereka muncul di awal itu kesyirikan, disebut sebagai rasul pertama. Kenapa? Karena kalau Nabi, ini penjelasan Ibnu Taimiyah, kalau Nabi tidak ada musuh, kalau Rasul ada penentang. Nah di zaman Nabi Nuh ada penentangnya, sehingga Nuh dikatakan Rasul pertama kali. Nuh dikatakan sebagai Rasul pertama kali. Ya. Ini nomor 5, ya, Nuh sebagai Rasul pertama, yaitu pada hadis syafaat. Ya Nuh, kan orang-orang minta syafaat kepada Nabi Adam, lihat keadaan kami, wahai Adam, antah abul bashar, bapaknya manusia. Enggak bisa, aku sudah punya masalah, datang silang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalur rusul, nafsi datang kepada Nabi Ibrahim, suruh datang ke Nabi Musa, di Isa tidak disebut, langsung kepada Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad sujud di bawah arsy, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'toh. Belum sebut umatku, angkat kepalamu, minta pasti dikabulkan. Hadis syafaah, di situ disebut apa? Ya Nuh, antah awwalur rusul, engkau rasul yang pertama. Ya, bedanya dengan Nabi apa? Kalau Nabi tidak ada tidak ada penentang. Kalau Nabi tidak ada penentang, kalau Rasul ada penentangnya. Sehingga Rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah ini para jemaah. Kemudian ini untuk mengetahui ya bagaimana kronologis munculnya kesyirikan. Sehingga ujung-ujungnya kita harus kembali kepada tauhid, menegakkan tauhid ikhlasuddin lillah. Ya, memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Yang keenam, tauhid dakwah semua rasul para jemaah. Bisa dibuka dalam surah Al-A'raf 59, 65, 73, 85. Ya. Al-A'raf 59 Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Allah Ta'ala mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa yang didakwakan, yang diajak itu apa? Faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, tauhidlah, sembahlah Allah saja. Ya, tidak ada sesembahan selain Allah bagi kalian. Para jemaah, kalau kita mau merenung sejenak saja, yang melekat di pikiran kita tentang kisah Nabi Nuh, terjadinya banjir besar dan fastawat alal judi, perahunya itu nyangkut di mana? Bukan nyangkut di daratan seperti tsunami Aceh. Nyangkut di mana? Di gunung. Kapal nyangkut di gunung. Ini coba perhatikan. Berarti betapa hebatnya banjir. Ternyata apa yang jadi masalah? Kesyirikan. Apa yang membuat Nuh selamat sehingga disebut Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh? Tauhid. Kemarin banjir.
Ya, kalau di villa katanya semata kaki, tapi di lantai 2. Di sini Ustaz, cuma semata kaki, tapi di lantai 2. Ya, luar biasa. Tapi ini masih lantai 2, belum lantai 3. Ini gunung. Penyebabnya syirik, solusinya tauhid. Biar selamat. Dan itu bukan hanya kisah semata para jemaah, dikejar oleh para pemburu sejarah. Di mana sebenarnya akhirnya apa? Ya terjadi perdebatan di mana letaknya kapalnya Nabi Nuh. Kalau mereka cuma ingin tahu sejarah, kita iman. Sebabnya syirik, solusinya apa? Tauhid. Ini para jamaah. Ya, solusinya tauhid. Karena mereka tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kesyirikan dilakukan, banjir. Ini para jamaah. Nah, mari kita sadari itu. Karena apa? Sejarah itu bisa berulang, cuman sebagai pemeran bisa berganti. Peran cuman 2, protagonis sama antagonis. Kalau menjadi peran protagonis tadi, soleh atau musleh. Yaslihun idza fasadan nas au yuslihun ma afsadan nas min sunnati. Yaslihun, dia apa? Dia berbuat baik ketika orang-orang melakukan kerusakan. Kerusakan di situ apa? Kesyirikan. Dan dia memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku, kata Nabi. Itu guroba. Ya. Sehingga guroba bukan hanya sekedar menjadi mereknya herbal. Mereknya guroba. Ya, jualan apa namanya itu? Ya, jinten hitam namanya guroba. Habatus sauda mereknya merek guroba. Ada tidak? Anda saya pernah tahu. Merek guroba. Guroba itu istilah sunnah, mustalah yang mulia. Diberikan penjelasan oleh Nabi. Guroba itu siapa sih? Alladzina yaslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang berbuat baik ketika orang-orang sudah melakukan kerusakan. Tentu di sini tauhid dan sunnah. Wa fil lafdin akhar alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Kita tinggal milih, saudara. Kita berbuat baik atau juga memperbaiki. Kalau tidak bisa memperbaiki, ayo kita memperbaiki diri. Dengan jalan apa? Mari kita kembali para jemaah ke markas, kembali ke basic masjid. Masjid. Ya. Sehingga keluar berjalan di muka bumi orang-orang yang penuh dengan sinar tauhid. Jalan di atas muka bumi penuh dengan cahaya sunnah. Nah ini. Jadi kajian ini kajian untuk agitasi dalam rangka memompa iman. Nanti perinciannya silahkan antum cari. Tidak harus di sini, tapi di sini kita sediakan. Ya, sekalian promosi. Di sini sediakan. Ada Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Sunnah, ada kajian fikih Bulughul Maram. Silakan. Oh, Ustaz ada, saya silakan. Asalkan Quran Sunnah yang dipahami oleh salafus soleh. Sehingga apa para jamaah? Sehingga hidup, ya. Dan jangan kecil hati, jangan putus asa. Tadi Nabi sudah menjelaskan. Dengan demikian kita punya barangkali sedikit dalam berkontribusi perbaikan terhadap umat ini. Ya. Kemudian juga Nabi Al-A'raf 65, yaitu Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama ternyata. Nabi Allah Ta'ala mengirim Nabi Hud kepada kaum Ad. Ajakannya sama para jemaah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tauhid, jangan syirik.
Jauhkan syirik besar, jauhkan syirik kecil. Itu. Begitu juga Al-A'raf 73, ya, yaitu Nabi Saleh dikirim kepada kaum Samud. Wa ila Samud akhum sholihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, ya. Nabi Saleh dikirim kepada kaum Samud untuk mengajak, ayo sembah Allah saja, tauhid, jangan syirik. Para jemaah, ya, kenapa harus bersemangat ngomong begini? Karena bisa dirasakan manfaat tauhid, bisa dirasakan bahayanya syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf 85, Nabi Syuaib dikirim kepada kaum Madyan. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Allah mengirim kepada kaum Samud, ya, kaum Madyan, yaitu Nabi Syuaib. Sama persis, wahai kaumku, sembah Allah, tauhid, jangan syirik. Kenapa kok kita berikan penjelasan tauhid, esakan Allah, jangan syirik? Karena kata-kata sembah itu sudah banyak mengalami distorsi makna, ya. Nyembah itu seakan-akan cuma sujud saja. Untuk tahu apa ibadah itu, macam-macam ibadah, tauhid, ya, tidak bisa kecuali dengan tauhid. Kemudian selanjutnya para jemaah, nomor 7, sebab awal kesyirikan adalah hulu pada orang-orang soleh, ya. Bisa dilihat juga dalam surat apa? Surat Nuh, para jemaah rahmati Allah. Ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa yahusa wa ya'uqa wa nasra. Surat Nuh 23 dan 24. Wa qad adallu katsira. Ya. Wa la tajididz zalimina illa dhalala. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan tinggalkan Uwad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Mereka telah menyesatkan banyak manusia dan tidaklah menambah kepada orang-orang dolim kecuali menambah kesesatan. Ini para jemaah rahmati Allah. Dan terulang hulu kepada orang soleh, ya. Nabi saja tidak mau. La tutruni kama atradatin nasara al-masih ibn Maryam. Ini Abdullah faqulu abduhu wa rasuluh. Jangan kalian perlakukan aku seperti orang-orang Nasoro memperlakukan Al-Masih ibn Maryam. Aku adalah hamba Allah, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Mu'adz bin Jabal sujud karena melihat orang Romawi pada pembesar-pembesarnya sujud. Nabi tidak mau, ya. Ini para jamaah. Jadi memang awal kesyirikan itu adalah hulu pada orang-orang soleh. Apa hulu? Hulu itu sikap yang melampaui batas. Sikap melampaui batas. Itu hulu. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu hulu kepada agama kalian. Ya. Ini para jamaah. Sampai Nabi Isa juga ditegur, apakah kamu ngajak manusia untuk nyembah kamu dan ibumu? Ini. Dan memang tidak boleh hulu. Orang yang diberikan Allah Ta'ala Al-Quran, Alkitab, tidak mungkin mengajak orang untuk menjadi hambanya, ya. Dalam surah Al-Imran 79, ya, maka nabi basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini penting, ya. Surat Al-Imran 79. Nanti kita buktikan di fenomena masyarakat.
Tidak pantas bagi manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Quran dan hikmah serta kenabian, lalu mengatakan kepada manusia, tsumma yaqulu linnas kunu ibadan li, hei kalian jadi budak saya ya, kalian jadi hamba saya ya, ibadan li, ibad, abdun ya. Kalau abdun jalannya apa? Ngesot. Tidak hanya cium tangan, bisa cium kaki untuk ngalah berkah dan seterusnya. Kunu ibadan li, tidak pantas berkata gitu. Ini Nabi. Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kunu rabbaniyin. Bima kuntum tuallimunal kitab, dengan apa yang telah kalian ajarkan di Al-Qur'an, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kalian pelajari. Nah, maka di sini ya, penyebab kesyirikan hulu kepada orang soleh yang harus dihindarkan. Ya boleh-boleh saja cium tangan orang berilmu itu boleh, ya. Tapi kalau itu menyebabkan ya orang itu bisa apa ya, melayang, riya dan seterusnya, maka dianjurkan untuk tidak. Cium tangan orang tua boleh, cium tangan orang-orang berilmu boleh, cium keningnya boleh. Tapi kalau sampai mendudukkan di atas ya kedudukan sebenarnya, sehingga diberikan kepadanya hak-hak yang bukan haknya, hak ketuhanan, bisa ngasih anak, bisa ngasih duit, bisa ngasih rezeki ya. Nah ini jadi masalah para jamaah dan terjadi ya. Ingin kaya, datang ke seorang, ingin punya anak, datang seorang, kalau datang minta nasihat seperti datang kepada Al-Hasan Al-Basri, suruh istighfar, iya ya, tapi suruh mengingat-ingat dia, diberikan ritual-ritual tertentu yang tidak ada tuntunan dari agama, sehingga hulu. Bas kebetulan iya ya, dapat anak, kebetulan dapat uang, dapat rezeki, bisnisnya lancar, wah langsung jadi. Maka makana li basyarin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwata ya. Apa tadi? Tidak pantas ya bagi orang-orang yang Allah berikan yaitu Al-Qur'an ya, dan hikmah nabiyan, tsumma yaqulu linnas kunu ibadalli ya walakin kunu min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Allah menjadikan orang-orang sebagai budaknya dia ya, yang menyembah dia. Ini para jamaah tidak pantas. Kalau Nabi tidak pantas, apalagi selain Nabi ya. Kemudian nomor 8, manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid ya. Al-A'raf 172. Al-A'raf 172 ya. Itu manusia lahir dalam keadaan bertauhid. Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Tuhanmu mengambil perjanjian kepada anak Adam ketika mereka berada di tulang sulbi mereka, Allah mempersaksikan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar. Jadi kita bertauhid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu masiranihi ayu majisanihi. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah bertauhid. Tapi yang menjadikan Yahudi kedua orang tuanya, Nasoro atau Majusi, berarti lingkungan itu juga menentukan. Setan jin, setan manusia. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am 112. Kami jadikan pada masing-masing nabi musuh
setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Berarti ada jin dari manusia, setan dari manusia, jin, dan setan dari bangsa jin. Coba membisikkan kepada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, baik dari jin maupun dari manusia. Kalau bangsa jin, setan bangsa jin, Abu Hurairah sudah dapat rahasianya, yaitu dibacakan surat ayat kursi. Kalau setan dari manusia, ya lempar kursi, nggak bisa baca ayat kursi, dilempar kursi, ya itu para jamaah. Dan senantiasa akan ada. Secara umum disebutkan, Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, ya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan, wa fi riwayah alimil lisan. Hadis sahih di Sahih Al-Albani. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada umatku siapa? Kullu munafikin, setiap orang munafik, alimul lisan, yang lisannya fasih. Inna minal bayani la sihra, di antara penjelasan jadi sihir, menyihir. Banyak orang tersesat. Ya. Bagaimana Al-Jahm bin Safwan, muncul Jahmiyah, Al-Ja'du bin Dirham. Para semua itu dihukum bunuh semua itu. Jadi pembela-pembela kebatilan pun juga harus menanggung para jemaah beban. Bagaimana pembela kebenaran? Ya. Nah, kita mungkin belum pada masuk sebagai pembela kebenaran, tapi pendukung kebenaran, pencari kebenaran. Dan insya Allah juga masuk intan surullaha yan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Nah, mari kita tolong dengan apa? Menghidupkan majelis ilmu, majelis tauhid, akidah, manhaj, fikih. Hidupkan para jemaah dengan ilmu. Nailus su'dud bil ilmi, meraih kemuliaan dengan ilmu. Mari kita hidupkan, sehingga apa? Apa yang kita kerjakan tidak semata-mata sebagai rutinitas, formalitas, sebuah komunitas yang kesini bawa tas, setelah keluar sudah tuntas semua. Bukan. Tidak. Tapi benar-benar kita ingin, benar-benar selagi ada karunia Allah berikan masjid, tempat kita beribadah dengan baik, kita berharap menjadi titik kecil, ya, titik kecil atau koma kecil. Untuk apa? Menangkal akibat buruk dari kesyirikan, ketidakmurnian, ketidakikhlasan. Nah, berarti di sini kita harus memurnikan agama dengan benar-benar mempelajari tauhid dengan sadar, kesadaran penuh, semangat tinggi, menyadari akan manfaat tauhid dan bahayanya syirik. Bukan sekedar maaf, ikut-ikutan. Maaf, hanya sekedar itu tadi, rutinitas, formalitas. Tidak, mendarah daging, saudara. Karena memang agama itu adalah darah daging, saudara. Ya. Ini ngikutin siapa ini? Saudara-saudara ini. Ya. Itu Abdullah bin Umar mengatakan, dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fandur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu. Agamamu, karena itu darah dagingmu. Nah, berarti agama itu seperti darah daging. Jangan sampai terinfeksi oleh noda kesyirikan, oleh noda syubhat. Syubhatnya Khawarij. Al-Ja'du bin Dirham, Al-Jahm bin Safwan mati terbunuh. Dibunuh oleh penguasa saat itu. Karena pemikiran yang sesat. Berarti apa? Mati itu bukan ukuran seseorang sebagai pembela kebenaran. Sosialis juga berani mati, komunis juga berani mati.
Jadi masalahnya bukan berani dan tidak berani, tapi benar atau salah. Ukurannya apa? Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salafus soleh. Ayo kita kejar itu semua, saudara sekalian. Ya. Selanjutnya, setan menyesatkan manusia dalam kesyirikan dan maksiat. Tadi sudah kita dengarkan hadisnya, ya, bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Aku ciptakan hambaku semua itu bertauhid, hunafa, lurus, ya. Kemudian wa innahum atathumus syayatin, dan telah datang kepada hamba-hambaku syaitan, fajtalathum an dinihim, kemudian menyimpangkan dari agama mereka, wa harramat alaihim ma halaltu lahum, menghalalkan apa yang haramkan, berbuat maksiat, ya. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana, rawahu Muslim, dan mereka menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan buktinya, dalilnya. Berarti memang di sini setan menyesatkan manusia dalam kesyirikan dan maksiat, dan setan itu bisa jin, bisa manusia, para jamaah. Dan ternyata yang bisa bebas dari setan kalau dia bertauhid, kalau dia ikhlas, mukhlis atau mukhlas. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wa fil qiraah minhumul mukhlisin. Betul Ustaz Ilham. Bisa baca mukhlisin dan mukhlasin, bisa, ya, dalam qiraah itu. Nah, dua maknanya, mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlasin adalah orang yang apa? Dipilih, mujtaba. Ini yang harus menjadi perhatian kita, para jamaah. Nah, kalau kita bertauhid, insya Allah diselamatkan. Orang ikhlas ya tidak terpengaruh oleh siapapun, bagaimanapun orang menilai. Menilai sholat saudara, menilai sedekah saudara, menilai amal-amal baik saudara, tidak peduli. Kenapa? Karena yang dilihat adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bebas dari ikhlas, ya, jangankan amal yang dilakukan, yang tidak dilakukan pun juga senang dipuji. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Itu ciri-ciri dan sifat orang munafik, ya. Coba lihat dalam firman Allah, ya, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Surat Al-Imran pada ayat 188, ya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Jangan kalian mengira orang-orang yang berbangga dengan apa yang mereka perbuat, mereka lakukan, dan mereka senang dipuji, ya, senang dipuji dengan apa yang tidak diperbuat. Itu orang munafik. Jangan kalian mengira mereka selamat dari adab. Nah, jangankan yang dilakukan, yang tidak dilakukan senang dipuji. Nah, kalau orangnya ikhlas, tidak peduli. Ya, kalau ada orang memuji, apa kata Nabi? Tilka ajil busyrul mu'min, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Nah, mari kita menata diri menjadi soleh, yaslih, atau yuslih, memperbaiki diri dengan baju keikhlasan, sehingga tidak peduli dengan apa yang menjadi penilaian manusia. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang menyelamatkan manusia dari syaitan, ya. Kemudian nomor 10, Nabi SAW galau dengan adanya kesyirikan. Ini saya bacakan, ya, hadisnya. Gak apa-apa, karena masjid kita nanti adzan, setelah adzan kita lanjut. Itulah kelebihannya kalau masjid sendiri. Kalau masjid orang lain, segera bubar. Itu, ya. Ini Nabi galau.
adanya kesyirikan. Saya bacakan hadis Jarir bin Abdullah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala turihuni min dil khalasah. Qultu bala fantalaqtu fi khamsina wa mi'ah faris min ahmas wa kanu ashab khail wa kuntu la athbutu ala al khail fadakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba yadahu fi sadri hatta raaitu athara yadihi fi sadri wa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya qala fama waqatu an farsi ba'du qala wa kana dzul khalasah baitan bil yaman li Khusham wa Bajila fihi nusubun tu'bad yuqalu lahul ka'bah qala fa'ataha faharraqaha bin nar wa kassaraha qala walamma qadima Jarir al yamana kana biha rajulun yastaqsimu bil azlam faqila lah inna rasulillah sallallahu alaihi wasallam hahuna fa in qadira alaika daraba unuqaka qala fa bainama huwa yadribu biha itu waqafa alaihi Jarir faqala la taksirannaha wa la tashhadanna an la ilaha illallah aw la atribanna unuqaka qala fakasarraha wa syahida thumma ba'atha Jarir rajulan min ahmas yukanna aba artah ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiruhu bidzalik falamma atan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah walladhi ba'atsaka bil haqqi ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrab qala fabarrakan nabi sallallahu alaihi wasallam ala khayli ahmas wa rijaliha khamsa marrat rawahu Bukhari wa Muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Jarir, bisakah engkau menenangkan diriku dari dzil khalasah? Beliau kacau balau, apa namanya, galau beliau, ya. Tidakkah engkau bisa membuat aku tenang dari dzil khalasah? Apa kata beliau? Tentu saja ya Rasul. Lalu aku pergi membawa 150 penunggang kuda dari Ahmas. Mereka adalah para penunggang kuda yang canggih. Sementara aku tidak bisa menunggang kuda. Lalu aku sampaikan kepada Nabi, tidak bisa menunggang kuda. Nabi memukulkan tangannya ke dadaku sampai terlihat bekas, ya, bekas tangan beliau di dadaku. Beliau mengatakan Allahumma tsabbithu. Tapi ini tolong jangan dicoba ini. Ini khususnya untuk Nabi ya. Dipukul sampai ngecap tangannya. Allahumma tsabbithu. Kalau antum bisa batu ini. Ucap. Ya. Di dadanya siapa? Jarir bin Abdullah. Ya. Waj'alhu hadiyan mahdiyan. Jadikan dia petunjuk dan orang dapat petunjuk. Apa kata Jarir? Setelah itu aku tidak pernah jatuh naik kuda. Ya. Setelah itu tidak pernah jatuh. Kemudian Dzul Khalasah itu adalah rumah tempat ibadah. Ada di Yaman bagi suku Khusham dan Bajilah. Di situ ada tempat penyembahan namanya Ka'bah. Kemudian Jarir datang membakar dengan api dan menghancurkannya, ya, yaitu utusan Jarir ini yang 150 penunggang kuda tadi. Kemudian setelah Jarir sampai di Yaman, ya, di situ ada orang yang mengundi nasib, ya. Lalu dikatakan kepada orang yang sedang mengundi nasib bahwa utusan Rasul datang di sini. Kalau dia mau, dia bisa membunuhmu, memenggal lehermu, ya. Nah, ketika seperti itu Jarir berdiri, ya, dan beliau mengatakan, hancurkanlah tempat penyembahan atau engkau bersyahadat atau engkau dipenggal. Ini penguasa ya, bukan sembarangan. Yang mutus Nabi, ya, bukan sembarangan, harus penguasa. Ya. Kemudian dihancurkan dan dia bersaksi. Lalu Jarir mengutus seorang dari penunggang kuda yang kunyahnya Abu Artoh kepada Nabi, memberi kabar gembira bahwa tempat penyembahan sudah dihancurkan. Ketika mendatangi Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, tidaklah aku datang hingga aku mendatanginya tempat penyembahan tadi seperti jamalun ajrob, yaitu onta yang kena penyakit kulit, alias apa? Hancur, ya, karena dibakar. Kemudian Nabi memberikan doa barokah 5 kali. Biasanya beliau memberikan doa 3 kali. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan betapa pentingnya menegakkan tauhid. Sehingga ketika berhasil menegakkan tauhid, doa keberkahan 5 kali para jemaah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin
tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kalau ada kesyirikan, kita ingin berhenti itu kesyirikan. Maka hukumnya insya Allah sama. Ya. Karena apa? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana juga punya hukum yang sama dengan tujuan. Nah, kita ini menyediakan sarana agar tauhid tegak. Menyediakan sarana agar kesyirikan tidak muncul. Mudah-mudahan juga dapat keberkahan. Ya. Berkahnya kita istiqomah. Berkahnya bebas dari bencana. Berkahnya apa? Kembali kepada anak istri. Barokah. Ini para jemaah. Ya. Dan yang ke 11, Nabi mendoakan keberkahan sebanyak 5 kali untuk kesuksesan dalam membasmi kesyirikan. Biasanya doa 3 kali. Ini penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, hadis Jarir bin Abdullah riwayat Imam Bukhari nomor 3000, 4000 ya. 355, 4357 dan juga Imam Muslim. 11, Nabi Ibrahim takut menyembah patung. Nabi Ibrahim takut menyembah patung. Apa doa beliau? Dalam surat Ibrahim ayat 36, ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini aman. Jauhkan aku dan anakku nyembah patung dari kesyirikan. Karena patung telah banyak menyesatkan manusia. Nah, sekarang orang banyak bikin patung malah. Ini para jemaah, ya. Disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi tabi'in mengatakan man ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi wajadubni wa bani an na'budal asnam. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Artinya kalau Nabi Ibrahim saja takut terjatuh kepada kesyirikan, apalagi apalagi Kang Ibrahim, Abu Ibrahim, antum. Ini Nabi Ibrahim saja takut terjatuh kepada kesyirikan, apalagi yang lain. Dengan demikian, ayo para jemaah mengaji tauhid dengan sebenarnya, dengan kesadaran tinggi, dicatat ayat demi ayat, hadis demi hadis. Kalau ayat bisa merujuk ke Quran, ketika sudah tahu nomornya dan nomor nama suratnya. Kalau hadis, silakan minimal maknanya dipahami. Kemudian dibaca ulang, dibaca ulang sampai mendarah daging para jemaah. Yakinlah pasti merasakan manfaatnya itu. Meskipun hanya 1 ayat. Tinggal sekarang cara dan sikap kita dalam beragama itu. Ya. Nomor 13, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburannya disembah. Apa doa beliau? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Hadis sahih riwayat Imam Malik. Hadis sahih dan yang lain juga. Nah, sekarang banyak kuburan disembah para jamaah, diminta, "Mbah, ya, sudah lama jomblo enggak laku-laku kawin," dan seterusnya. 14, Nabi takut umatnya tertimpa syirik kecil, yaitu riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar faqilah ar-riya. Yang aku takutkan pada kalian itu adalah syirik kecil, yaitu riya, para jemaah. Ya. Dan riya itu seperti apa? Seperti semut yang kecil, ya, seperti semut yang kecil. Langkah semut yang begitu ringan para jemaah. Ya. Nabi bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin namal wa sa'udulluka ala syai'in idza fa'altahu
ataba'anka sigharu syirki wa kibaruhu. Taqulu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Akhrajahu Abu Ya'la wa Ibnu Hibban, disahihkan Mas Albani. Dari Abu Bakar Siddiq. Syirik bagi kalian itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Aku tunjukkan kepadamu, kepada Abu Bakar Siddiq, sesuatu kalau kamu kerjakan akan sirna, syirik besar dan syirik kecil. Itu apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, ya, wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan bisa dicatat. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis sahih, hadis Abu Bakar Siddiq, riwayat Ibnu Majah, Abu Ya'la, disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Ini para jemaah. Nah, ke-15, upaya menegakkan tauhid dan menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Manfaat tauhid dan bahaya syirik, ya, bisa dicari dalam prinsip dasar Islam. Manfaat tauhid, bahaya syirik. Karena waktu sudah habis, kita adzan dulu. Setelah itu nanti kalau memang ada tanya jawab silahkan. Kalau tidak nanti saya berikan kesimpulan dasarnya. Silakan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Amma ba'du. Ada pertanyaan, yaitu bolehkah kita berdoa ya Allah, jika aku sudah tidak bermanfaat di dunia ini, maka wafatkanlah aku. Ya. Pertama, Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasunah amaluhu. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan perbuatannya baik. Ya. Dan orang tidak boleh berangan-angan untuk mati. Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini maka natil haya khairan li wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li, rawahu Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Tidak boleh seorang dari kalian berangan-angan untuk mati disebabkan suatu madorot yang menimpa dia. Seandainya harus melakukannya, tidak kuat dengan sakit, sudah stadium 4, vonis macam-macam, berdoalah, ya Allah, hidupkan saya kalau memang hidup baik bagi saya, dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik bagi saya. Ini sehingga apa di sini larangan minta mati karena gak bermanfaat, apalagi madorot yang dia timpa. Tidak boleh. Kalau mau doa ya tadi, kalau tidak bisa, mungkin sudah sakit parah, sudah divonis, harta udah habis, Allahumma ahyini inka natil hayatu khairan li, ya, wa tawaffani inka natil wafa khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik bagiku, dan wafatkan aku kalau mati itu baik bagi aku. Ya. Perempuan tidak boleh memakai minyak wangi. Namun jika ketika memakai pakaian ada wangi dari baju tersebut karena proses pencucian yang menggunakan pewangi pakaian, dan ketika gosok baju, ya, setrika memakai pelicin, pakaian keduanya tersebut membuat pakaian menjadi wangi. Ya, mohon penjelasannya. Ya, memang kalau wanita dilarang menggunakan wewangian, ya. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, rawahu Ahmad dan Nasa'i, ya, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Siapapun perempuan yang menggunakan minyak wangi lalu melewati suatu kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka wanita itu disebut sebagai zaniyah, yaitu pezina. Berarti di sini memang dilarang. Berarti dilarangannya mutlak, wangi apapun. Nah, namun memang beda. Wangi pelicin, wangi habis dicuci dengan minyak wangi. Minyak wangi jelas sengaja mau berwangi-wangi. Kalau mencuci memang deterjen atau sebagai pelicin. Dengan demikian jalan tengahnya, biasanya deterjen dan pelicin untuk setrika itu kan waktu tidak lama. Sehingga kalau mau dipakai, jangan langsung dipakai setelah dari lemari setrika. Digantung dulu sehingga baunya hilang, kemudian setelah itu dipakai. Itu jalan tengahnya. Sebab apa? Tetap saja wangi, ya. Tetap saja yang lewat, ya, bisa ini. Itu, apalagi yang punya penyakit dalam hatinya. Itu, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana cara kita mengetahui secara zahir dai yang bermanhaj salaf. Karena banyak dai karbitan yang pandai berretorika saja. Ya, ini memang agak berat. Ya, tapi bisa pertama
penting yang namanya perkawanan, penting ya. Kita tahu ulama dari mana? Ya kalau kita mengetahui seorang ulama, pasti ulama tahu, orang berilmu. Orang bilang yang tahu maling, maling. Yang orang berilmu juga berilmu. Atau yang kedua, yaitu tazkiyah, rekomendasi dari ulama yang lain, fulan, ya. Atau dari pertemanannya dengan siapa? Kenapa? Fa innat tuyura bi ashkaliha taqa'u. Burung itu dengan sejenisnya dia berkumpul. Tidak mungkin berkumpul dengan bukan jenisnya. Ya. Nah, namun demikian tetap karena ini terkait dengan muru'ah, terkait dengan irat, dengan person seorang manusia harus hati-hati. Karena yang namanya irat, al-aslu fil irat maksum, terjaga. Ya, kullul muslim haram maluhu damuhu wa irduh. Orang Islam satu sama lain haram darah, harta dan kehormatannya. Tapi urusan agama memang tidak semata-mata melihat kehormatan manusia. Sehingga ketika seseorang ada kekeliruan, ya dari zaman dulu, ayo kita saatan, ta'ala saatan, naktab saatan, kita ghibah sebentar. Fulan dajjal, fulan kadzab, fulan begini, fulan begini. Para ulama hadis yang mereka paham, ya, dan mereka punya apa? Punya ukuran, punya takaran, ya, yaitu keadilan. Dan bukan untuk dirinya, bukan untuk personal, bukan untuk karakter assassination, ya, pembunuhan karakter, tapi untuk menjaga agama. Nah, itu. Sehingga harus hati-hati. Demikian. Nah, kalau secara fisik apakah yang dayunya hitam, apakah yang pakai ini, pakai itu, ya tidak. Ya. Ya dilihat saja apa yang dijelaskan itu Quran dan Sunnah, dikembalikan kepada pemahaman salafus soleh. Kepada penanya, ikuti episode berikutnya, lanjutannya ini, karena ini adalah manhaj untuk mengukur. Kalau sudah bilang nggak perlu dakwah tauhid, ya sudah, yakin bukan salafi, yakin 100% kalau perlu 1000. Dan banyak tauhid, nah itu sudah mulai. Ya, tauhid harus banyak, sering sampai ngelentek. Apa ngelentek? Ya, di luar kepala, habis semua, nggak ada yang nyantol. Ya, harus benar-benar mendarah daging. Tauhid, diulang usul sholat nggak ada masalah. Diulang lagi, boleh nggak masalah. Al-Qawaidul Arba, Fathul Majid, diulang lagi. Silahkan para jemaah. Sampai benar-benar dan akan merasakan, saudara. Kita akan merasakan manisnya tauhid. Bagaimana tidak? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakrahu an yughdhafa finnar. 3 perkara kalau seseorang merasakan pada dirinya akan merasakan manisnya iman. Pertama apa? Allah dan Rasul yang paling dicintai dibanding yang lain. Bagaimana bisa cinta sama Allah kalau tidak tahu tauhid? Bagaimana bisa cinta kepada Allah kalau tidak ittiba kepada Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Nah ini. Ya, nah mudah-mudahan bisa ikuti nanti yang kedua apa? Ini yang pertama kurang sedikit, yang kedua nanti insyaallah kita lanjutkan, ya, sampai kita betul-betul paham apa itu manhajnya salafus soleh. Berarti apa di sini? Dakwah tauhid, ya, bebas dari syirik besar dan kecil. Tidak mungkin itu didapat kecuali dengan ilmu, dengan rincian ilmunya, rincian, tafsil ini diamalkan. Ya, baiklah. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berkah kajian ini dan mari istiqomah. Ya, karena fenomena kerusakan ada dan kita tidak menganggap diri kita sudah baik, tidak sama sekali. Tapi kita ingin menjadi orang baik
kalau bisa juga memperbaiki. Itu saja, soleh dan musleh. Ketika sunnah sudah banyak rusak. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.